Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 adalah hari yang penuh bersejarah buat orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka yang mengikuti jalan hidup muttaqin, sungguh hari ini adalah hari bersejarah. Ketika kekuatan terkuat di muka bumi, kekuatan tentara Israel, takluk di bawah kekuatan bersenjata, sekelompok muslim yang hidup wilayahnya hanya seluas kecamatan di Indonesia, yang penduduknya cuma 2 juta lebih, dan itu pun tidak semuanya ikut berjuang. Tetapi konon negara yang menguasai PBB dan Dewan Keamanan semalam pukul 2 dini hari keok dan minta gencatan senjata. Sebuah kekuatan di mana negara-negara besar dengan uang dan senjata, dengan politik dan ekonominya, ternyata di hadapan orang-orang yang bertakwa hari ini begitu nampak kekuatan dari Allah Ta'ala yang bagi mereka yang memperhatikannya pasti hari ini akan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, sebagai bentuk merayakan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika berbondong-bondong orang seluruh dunia, hampir di seluruh kota di Amerika, di kota-kota besar, jalan-jalan di Amerika, di Eropa, di Afrika. Bagaimana dengan Indonesia? Berkibar bendera-bendera Palestina. Tidak butuh agama, hanya butuh sedikit akal sehat, hanya butuh sedikit nurani, hanya butuh sedikit perhatian, kalian akan beruntung. Tetapi saat ini yang paling banyak mengambil keuntungan dari kekuatan yang Allah perlihatkan hanya sedikit orang bertakwa di kalangan dunia muslim. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang masih punya akal sehat, masih punya nurani, justru mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, bahkan berani menyatakan bahwa Zionis Israel telah melakukan praktek genosida, genocide. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari ini adalah rahasia dan makna di balik kemenangan Palestina. Pada hari ini
jam 2 dini hari, walau ini belum kemenangan mutlak. Mereka bangsa Zionis dengan semua kesombongannya minta time out. Ngaso dulu, nggak bisa terusin. Ini pun kalau bukan karena lobi-lobi dunia Arab kepada sayap kanan Hamas dan faksi-faksi di Palestina, kalau bukan karena saudara Arab yang meminta gencatan senjata, perlu diketahui semua rudal dari Gaza sudah jelas alamatnya di seluruh tanah Palestina yang dikuasai oleh Israel, dan semua akan dapat jatah rudal itu dan dijamin Iron Dome, kubah besi, tidak akan pernah bisa menghalanginya. Sidang Jumat rahimakumullah, dimanapun berada yang menyaksikan sidang Jumat pada hari ini, rahasia kemenangannya ada di dalam surah Al-Anfal ayat 26. Ini yang mereka rasakan pada hari ini. Dan ayat ini saya kutip dari khutbah di Masjidil Aqsa setelah sholat subuh pada hari ini. Khutbah kemenangan mereka, ayat ini yang dikutip oleh khatib dari Imam Masjidil Aqsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini saya bacakan ulang kepada Anda karena ayat ini yang menjadi rahasia kemenangan mereka dan kita bagi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ard. Ingatlah ketika kamu umat Islam masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah pada saat itu. Saat ini tentu yang terjadi adalah di bumi Al-Quds, Palestina. Sama mirip situasinya pada saat itu. Takhafuna ayyatakhaffafakumun nasu. Kondisi kalian saat itu, kamu takut bahwa orang-orang itu akan menculikmu. Ya, hampir setiap malam penculikan laki-laki, penculikan pemuda, penculikan anak, penculikan perempuan yang berjuang di sana siang malam terus, di rumah, di jalan, di sekolah, di bus, di tempat perbelanjaan, di jalan-jalan raya terjadi penculikan saat itu. Tapi ikuti ayat ini. Di mana rahasia kemenangan itu? Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Lalu dia memberimu tempat menetap, yakni Madinah. Mereka di Palestina membuat tempat yang tidak ada yang tempat aman kecuali mereka sendiri yang membuat tempat itu dengan izin Allah. Al-Quds nomor 1, Gaza nomor 2, dan setelah itu seluruh titik mereka jadikan tempat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak lagi berlindung pada kekuatan politik, tidak lagi berlindung kepada kekuatan uang dan ekonomi, ketika tidak berlindung lagi kepada kekuatan dinding dan atap-atap rumah, tidak berlindung lagi kepada kekuatan-kekuatan pemimpin siapapun kecualinya kepada Allah, mereka diberikan tempat tinggal. Kalau dulu tempat hijrahnya adalah Madinah, maka mereka berhasil menempati tempat-tempat strategis yang mereka buat sendiri. Bahkan lorong-lorong tanah di Gaza yang sudah lama menjadi tempat pelatihan yang tidak pernah terdeteksi, dan rudal-rudal tempat keluar dari bawah tanah yang tidak pernah terdeteksi oleh radar-radar Israel, dibuat di rumah, tidak ada pabrik khusus, homemade, home industry tersebar di mana-mana, sampai Israel bingung kemana harus mengarahkan senjatanya, kecuali kepada emak-emak dan anak kecil, tidak tahu harus diarahkan kemana. Allah melindungi mereka. Dan bukan cuma itu, saat itu kamu takut bahwa orang-orang akan menculikmu, lalu dia memberimu tempat menetap. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikanmu kuat dengan pertolongannya. Siapa yang pernah duga? Orang-orang bodoh pasti bilang, pasti roketnya Hamas itu dari Rusia.
Kalau enggak mungkin dari pasti Amerika. Orang-orang bodoh berkata seperti itu. Oh, ini jangan-jangan pasti diberikan oleh Iran atau dari Cina. Ini orang kurang gaul dengan Al-Quran. Ini bukan tempatnya untuk menjelaskan, silakan lihat videonya. Allah yang kuatkan mereka, terutama jiwa-jiwa mereka. Memang Rudal Qasim, Rudal Ayyas, Rudal Yasin, semua Rudal Al-Qassam luar biasa hulu ledaknya dan bisa menembus Iron Dome. Tapi ada yang lebih kuat, adalah jiwa-jiwa yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadakum bil mu'minin. Ketika Allah kuatkan kamu dengan iman dan kuatkan kamu dengan orang-orang mukmin seluruh dunia bersama kamu, wahai Palestina, wahai Al-Quds, wahai Al-Aqsa, Allah yang kuatkan kamu. Dan hari ini semua kekuatan iman meledak, bukan euforia, mereka sekarang bangkit dan kekuatan mereka sedang bersiap-siap untuk menyerang balik kembali. Tapi sudah terlanjur, kekuatan dari Allah sudah diperlihatkan. Sedang Jum'ah rahimakumullah. Sebetulnya tanggal 26, puncaknya tanggal 28 Ramadan, saya sempat sedih. Kenapa? Karena mereka sudah 100% menguasai Al-Quds dan 100% sudah menguasai Masjid Al-Aqsa dan ritual setan sudah mereka selenggarakan. Dan main gate-nya, pintu utamanya, Babul Amud, sudah mereka jaga dengan sekat-sekatnya. Tiba-tiba rudal-rudal bermunculan dari Gaza, jatuh di rumah-rumah mereka di Al-Quds. Mereka semua kalang kabut, lari, pulang dan takut mati. Bangkit semangat. Dari mana itu semua? Dari Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka, kecerdasan kepada mereka, dan yang paling penting, rahasia kekuatan mereka adalah sumuduhum, keteguhan mereka, sampai mereka punya prinsip, sumuduna tariqatu audatina, la tariqata lana illa sumuduna huwa tariqatu audatina. Keteguhan kami satu-satunya bekal kami untuk bisa kembali menguasai bumi Palestina itu. Dan Allah berkahi mereka. Faksi perpecahan mereka enggak lebih kecil daripada perpecahan kita di Indonesia. Hampir mustahil menyatukan faksi-faksi di Palestina, seperti beratnya juga menyatukan faksi Islam di Indonesia. Tapi sekali lagi, rahasianya di mana? Allah yang telah membuktikan hari ini, yang saya lihat dari surah Al-Isra ayat 1, alladzi barakna haulahu, bahwa kami berkahi sekelilingnya. Sekarang Allah perlihatkan, ketika semua orang kecewa dan saya sedih dari Indonesia, saya bilang apa sama diri saya sendiri? Awalnya saya punya prinsip, ayang kusuddinu wa ana hai. Ini prinsip yang dipegang oleh Abu Bakar ketika banyak orang tidak mau bayar zakat saat Rasulullah SAW wafat. Saya tidak rela kehormatan agama Islam jatuh di depan mata saya sementara saya masih hidup. Tiba-tiba di zaman saya sepenuhnya Al-Quds, Al-Aqsa dikuasai. Saya blaming diri saya sendiri. Bakhtiar, di zaman kamu hidup, Al-Aqsa, Al-Quds dihinakan sehina-hinanya. Saya speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ini semua. Di sini saya yakin kepada ahli tafsir saya berterima kasih. Di antara mereka ada yang mengatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekeliling Aqsa adalah seluruh dunia. Dan hari ini pusat di mana ketika kota itu, ketika negeri itu aman, ketika negeri itu dikuasai oleh kekuatan yang menegakkan kebenaran, ketika pemimpinnya, ketika manusianya menghamba kepada al-haq, kepada kebenaran, menghamba kepada keadilan, menghamba kepada kemerdekaan, menghamba kepada kebebasan, saat itu pula dunia akan merasakan keberkahannya. Dan itu mulai terjadi, dan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan insya Allah energi Al-Aqsa, energi Al-Quds akan sampai ke bumi paling jauh di dunia kalau kita bersama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Putus asa
kalau kita mikirin usaha sendiri. Ekonomi lemah. Politik nggak kuat. Faksi banyak sekali. Boro-boro menyatukan partai politik. Menyatukan antara ormas Islam aja nggak mungkin. Semua dengan egonya. Itu pula yang terjadi di sana. Sehingga muncul di benak orang-orang yang berpikiran picik. Hanya uang yang bisa menyatukan. Dan itu terjadi. Di dunia Arab sempat berbondong-bondong bikin agenda the deal of the century. Perjanjian abad ini yang disebut dengan at-tathbi' atau normalisasi hubungan dengan dunia Israel dengan dunia Islam. Wow, saat itu menggebu-gebu raja-raja yang konon petrodolar, banyak senjatanya, banyak uangnya, tapi seperti senjata dukun yang tidak bisa dipakai perang. Seandainya ini dukun-dukun di Indonesia hebat, harusnya dikirim semua ke Israel buat nyantet. Tetapi tenaga-tenaga seperti ini tidak bisa dipakai untuk memenangkan kekuatan agamanya. Hari ini, mana itu pemimpin-pemimpin? Mana raja-raja pengusung normalisasi hubungan itu? Orang-orang yang melacurkan tanah Palestina, yang mengkhianati perjuangan Salahuddin al-Ayyubi, yang menistakan kehormatan perjuangan Umar bin Khattab, dan mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati para nabi dan rasul yang dikubur di tanah di sana. Hari ini semua seperti tikus yang kecebur di sumur. Sumurnya sumur tua, airnya pun kayak comberan, tidak mampu berkata apa-apa. Sidang Jumat rahimakumullah, maknanya cukup besar. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi isyarat bahwa alladzi barakna haulahu akan juga kita dapatkan kalau kita senantiasa mengambil keberkahan. Dengan cara apa? Kita berdoa bersama mereka, kita bersyukur dengan sujud syukur, kita merawat kemenangan dengan menjaga persatuan, dengan senantiasa menjaga keikhlasan dan kekuatan iman, tidak pernah berhenti merawat itu semua, dan tidak boleh euforia. Karena bangsa yang satu ini nggak paham apa artinya perjanjian. Terlalu banyak resolusi di PBB yang dia injak-injak. Terlalu banyak perjanjian yang dia khianati. Dan sampai hari ini tetap masih seperti dulu. Dia tidak akan pernah berhenti. Dan bangsa yang satu ini hanya paham bahasa kekerasan. Karenanya umat Islam harus punya kekuatan. Dan apa yang terjadi di Gaza bukanlah barang murah. Sebuah proses panjang. Tapi insya Allah tanda-tanda kemenangan itu sudah ada di depan mata. Dan insya Allah 2, 3, 5 tahun ke depan ada perubahan besar di dunia. Karena keberkahan keberkahan Tanah Al-Aqsa itu akan mulai merebak ke seluruh dunia. Dan insya Allah tidak lama lagi, dan sesungguhnya kita akan masuk ke sana, sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, bebas, kita menjadi tuan rumah, dan mudah-mudahan bukan cuma Al-Quds sebagai ibu kota Palestina, tapi menjadi ibu kota umat Islam sedunia. Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Qudsu lana wal haqqu lana wan nasru lana wa nahnul ghalibun. Al-Quds milik kita semua, Al-Haq milik kita juga, dan kemenangan tetap menjadi milik kita. Dan dari Al-Quds kita mengalahkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita semua. Sidang Jumat rahimakumullah, terus ikuti perkembangan. Jadilah orang yang melihat sejarah besar dengan berpikiran besar. Silakan cari duit, silakan bekerja, tapi jadi orang besar yang melihat peristiwa besar dengan cara yang besar. Dan saya yakin insya Allah keberkahan semerbak harumnya, cahayanya akan merebak ke seluruh dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah unstoppable, tidak akan pernah bisa dihentikan lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات سبحان الله وبحمده نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمدك 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 نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أنقذ أقصانا اللهم أنقذ قدسنا اللهم أنقذ فلسطيننا اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون